Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang kami pilih, yaitu self-awareness. Kami dari kelas Sistem Informasi Kampus Jakarta, tahun angkatan 2023, kelas 001, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Aliza Syazwina Amir, kemudian ada Rigi Salbi, Muhammad Febrin Alif Ahmad, dan Muhammad Azhar Fadil. Di dalam PPT ini terdapat daftar isi yang akan kami bahas, yaitu pengertian, dan kedua pentingnya self awareness. Selanjutnya ada tipe-tipe dari self awareness. Keempat, ada ciri-ciri dari self awareness, manfaat, cara membangun self awareness, dan tantangan, dan terakhir adalah kesimpulan dari materi. Lanjut, pertama, pengertian akan dimulai oleh Irgi. Oke, jadi apa itu self-awareness? Self-awareness adalah kemampuan untuk fokus pada diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi Anda sesuai atau tidak sesuai dengan standar internal Anda. Nah, mengapa self-awareness itu penting? Jika Anda memiliki self-awareness yang tinggi, Anda dapat mengevaluasi diri sendiri secara objektif, mengelola emosi, menyelaraskan perilaku Anda dengan nilai-nilai Anda, dan memahami dengan benar bagaimana orang lain memandang Anda. Di sini ada dua tipe self-awareness. Ada public self-awareness sama private self-awareness. Untuk public, menyadari bagaimana kita dapat tampil di hadapan orang lain, karena kesadaran ini kita lebih cenderung mematuhi norma-norma sosial dan perilaku dengan cara-cara yang dapat diterima secara sosial. Untuk private self-awareness, mampu memperhatikan dan merefleksikan keadaan internal seseorang. Mereka yang memiliki kesadaran diri pribadi bersifat mawas diri, mendekati perasaan dan reaksi mereka dengan rasa ingin tahu. Kemudian terdapat 4 tipe DISC, yaitu dominance, influence, dan steadiness, compliance. Jadi model ini tuh kayak alat penilaian yang membantu individu untuk memahami kepribadian dan dibagi jadi 4. Nah, yang pertama itu ada dominance. Jadi dia itu orang ini tuh cenderung fokus sama hasil sama pengaruh mereka. Jadi kesadaran diri bagi mereka itu tuh ngelibetin suatu pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi hasil dari orang lain, serta pengelolaan agresi dan kebutuhan untuk mengendalikan. Yang kedua, itu tuh ada influence. Jadi tipe ini tuh uh, fokusnya tuh sama hubungan dan persuasi. Jadi kesadaran diri mereka tuh ngelibatin pengenalan bagaimana perasaan dan tindakan mereka mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang ketiga, tipe S ini tuh dia fokus pada menekankan stabilitas dan kerjasama. Terus kesadaran diri mereka tuh melibatkan pengenalan tentang bagaimana mereka memahami, mengelola stres, dan perubahan pemahaman tentang kebutuhan mereka akan lingkungan yang harmonis dan suportif. Dan tipe yang terakhir adalah tipe C, itu berfokus pada kualitas dan akurasi. Jadi kesadaran diri mereka ini tuh ngelibatin pengenalan bagaimana standar mereka mempengaruhi pekerjaan dan hubungan. Berikutnya ada ciri-ciri dari self-awareness. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bersikap mandiri. Dalam artian, self-awareness mendorong individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan dan motivasi dirinya. Yang kedua, dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri sebagai suatu indikator bahwa seseorang telah mengetahui dan mengenalinya diri sendiri dan mengenali dirinya sendiri. Tiga, mampu merefleksi diri berdasarkan pengalaman dan masukan dari orang lain. Mau mendengarkan dan mudah menerima kritik dan saran yang disampaikan kepadanya. Yang keempat, memiliki kemampuan interpersonal yang baik, eh, sehingga dapat dengan mudah membangun relasi dengan orang lain. Selanjutnya ada manfaat self-awareness. Yang pertama, tenang dalam menghadapi berbagai hal.
Dengan memiliki self-awareness, kita mampu menenangkan pikiran, sistem saraf, dan juga meredakan stres. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap fokus dengan diri sendiri dan tenang ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, mindfulness. Mindfulness merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang dihadapi saat ini secara sadar. Self-awareness dapat membantu kita untuk mindfulness sehingga kita akan lebih bisa memaknai hidup dan lebih bisa menikmatinya. Yang ketiga, meningkatkan relasi. Kemampuan mengenal diri sendiri dengan baik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengenali orang lain dengan baik, sehingga tentu hubungan kita dengan orang lain juga akan menjadi lebih baik. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dengan kesadaran penuh dalam menjaga dan memahami diri, maka kita dapat lebih terampil dalam mengelola emosional, fisik, mental, dan juga spiritual. Dengan demikian, self-awareness dapat berdampak bagi kesehatan. Yang terakhir, bekerja dengan lebih efektif. Memiliki kesadaran penuh dengan apa yang kita inginkan akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini berlaku dalam memilih pekerjaan yang memiliki dampak yang besar dalam hidup. Dengan memilih pekerjaan yang dipilih berdasarkan kesadaran ini, hal tersebut dapat memberikan rasa percaya diri dan melakukan pekerjaan dengan kejelasan dan niat. Selanjutnya adalah cara membangun self-awareness. Sebelum saya ngasih tahu cara membangunnya, itu self-awareness itu ada 5 elemen yang dapat dibentuk pada diri seseorang. Yang pertama adalah sebuah perhatian, yang kedua ada wakefulness atau kesiagaan, yang ketiga ada arsitektur, yang keempat ada recall of knowledge, dan yang terakhir adalah pengetahuan diri. Nah, kita tuh bisa ngebangun self-awareness dari yang pertama adalah kebiasaan dari pola pikir yang sehat. Terus, karena kebiasaan mempunyai pola pikir yang sehat itu tuh membantu kita memahami situasi dan kondisi di sekitar kita. Dan yang kedua adalah mempercayai kemampuan diri sendiri. Dengan mempercayai diri sendiri, itu kita meningkatkan bahwa diri kita itu tuh bisa jadi lebih berani dan mampu mengungkapkan keyakinan sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi. Yang ketiga adalah evaluasi dari diri sendiri. Kita tuh harus ngelakuin introspeksi biar kita tuh kebantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi sehingga kita dapat memperbaiki diri dan memperbaiki hidup. Dan yang terakhir adalah mengendalikan emosi. Dengan mengendalikan emosi, kita bakal lebih mudah buat memahami emosi yang kita rasain sekarang dan kita juga bakal tahu penyebab dari munculnya emosi tersebut. Sehingga kita tuh bisa mengontrol pengaruh emosi terhadap kinerja atau semangat pada diri kita. Selanjutnya, ada tantangan dalam membangun self-awareness. Yang pertama adalah self-bias atau kita tuh sering memiliki pandangan yang bias terhadap diri sendiri. Jadi ini tuh disebabkan oleh karena suatu keyakinan atau pengalaman dari masa lalu. Dan yang kedua adalah feedback negatif. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran emosional karena kita tuh belum bisa mengakui kelemahan dan kekurangan kita karena kita tuh bakal takut untuk menghindari refleksi diri yang mendalam. Dan yang keempat adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada keterbatasan dalam memahami diri sendiri, ego dan harga diri, dan yang terakhir adalah pengalaman dari masa lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan mengenali dan memahami diri secara menyeluruh, meliputi sifat, perasaan, cara pandang, serta kemampuan beradaptasi. Ciri individu dengan self-awareness yang baik adalah mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, bersikap mandiri, mengukuhkan diri dan perasaan dengan baik, dapat merefleksikan diri, mengontrol diri, serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik.
Manfaat self-awareness antara lain membuat individu lebih tenang menghadapi situasi, meningkatkan mindfulness dan relasi pada orang lain, menjaga kesehatan, serta bekerja lebih efektif. Atau membangun self-awareness untuk membangun self-awareness diperlukan perhatian, kesiagaan, pemahaman arsitektur fisiologis, kemampuan mengingat pengetahuan diri, pola pikir sehat, percaya pada kemampuan diri, kemampuan mengevaluasi diri, serta mengendalikan emosi. Tipe self-awareness itu ada 4. Pertama, dominance. Itu orang dengan tipe D cenderung fokus pada hasil dan pengaruh. Lalu influence, tipe I berfokus pada hubungan dan persuasi. Lalu ada tipe steadiness, tipe S menekankan stabilitas dan kerjasama. Lalu tipe consequentiveness atau tipe C berfokus pada kualitas dan akurasi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.